Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustafi Kurniawan dengan NIM 074. Saya akan mempresentasikan bisnis plan saya. Nah, saya kali ini mengambil judul dengan produk matcha yang berjudul Matcha Mori. Nah, untuk ringkasan eksekutif yaitu nama perusahaan yaitu Matcha Mori. Terus kita mengambil jenis stand atau minuman kekinian yang yang selanjutnya yaitu bentuk usaha yaitu UMK sudah legal dengan NIB dan UMK. Nah, lokasinya yaitu di kampus, di pusat jajan atau bisa juga di festival kuliner. Nah, untuk visinya yaitu jadi developer cemilan atau minuman macam yang premium dan hits di kalangan anak muda. Nah, untuk visinya produk sehat dan terjangkau, terus edukasi matcha yang bermanfaat, dan ketiga layanan cepat dan ramah lingkungan. Terus target pasar yaitu usia 18 sampai 35 tahun seperti mahasiswa, pelajar atau profesional muda. Kebutuhan modal yaitu sejumlah 75 juta ya, dan BIP atau disebut dengan break even point 5 sampai 6 bulan. Nah, untuk deskripsi perusahaannya yaitu nama dan tahun berdiri. Namanya itu Maca Mori, berdirinya tahun 2025. Kualitas yaitu UMKM, NIB, dan UMK lengkap. Terus alamat awal yaitu Food Court Universitas Trunojoyo Madura. Terus latar belakang yaitu pasar maca itu tumbuh sangat cepat dan pesat. Terus yang kedua yaitu karena konsumen mencari produk sehat dan estetik ya kan, karena kita fokus pada kalangan anak-anak muda. Terus yang ketiga adalah format stand dipilih karena fleksibel, bayar rendah, dan mudah pindah lokasi. Produk dan layanan. Nah, kita di sini menjual beberapa minuman dan dessert. Terus yaitu contohnya minuman yaitu es matcha latte. Nah, yang kedua dirty matcha itu dicampur dengan espresso. Terus yang ketiga matcha yuzu soda, eh, matcha plus citrus. Terus yang keempat adalah matcha boba milk. Terus yang kelima ada cold brew matcha. Nah, untuk dessertnya yang pertama yaitu matcha chiffon mini cake. Terus yang kedua matcha mochi dan ketiga matcha cookies. Nah, untuk layanannya yaitu kita bisa take away and via GoFood atau GrabFood. Terus kita menyediakan paket hemat pelajar atau menu musiman. Analisis industri. Tren positifnya, eh, yang pertama yaitu konsumen suka stand minuman yang peduli kesehatan dan desainnya unik atau estetik tadi. Terus yang peluang, biaya lebih rendah dari kedai atau kafe. Karena kita tuh cuma di jalan atau di stand-stand biasa kayak di kaki lima gitu, tapi kita eh, memberikan eh, tempat duduk atau meja yang bisa digunakan, yang bisa dimakan di tempat atau lebih dikenal sebagai tempat nongkrong biasa. Terus matcha adalah niche market yang sedang naik. Nah, terus untuk ancamannya yaitu persaingan dari brand kopi atau boba atau Thai tea. Nah, itu kita kurang kurang itu kurang
kurang lengkap lah kita ter apa dari brand-brand yang lebih besar karena kita kan cuma jualan di stand-stand aja. Terus ancaman selanjutnya itu ketergantungan bahan impor. Nah, bahan kita kan maca langsung dari yang diimpor dari Jepang. Kalau bahannya habis, kita terpaksa harus harus tutup karena nggak ada bahan lagi di Indonesia. Selanjutnya yaitu, nah, selanjutnya itu analisis persaingan SWOT. Nah, untuk strengths-nya yaitu bahan premium itu langsung dari Jepang. Terus spesialisasinya hanya fokus pada matcha dan stand fleksibel dan operasional sangat murah. Untuk weakness yaitu produksi terbatas. Nah, karena bahannya premium jadi produksinya terbatas. Nah, yang kedua yaitu tidak punya gudang besar untuk stok. Nah, ini juga menjadi menjadi ancaman juga karena matcha ini kan eh, bisa basi kalau sudah di itu. Makanya kalau kalau habis nggak bisa di stok atau disimpan dalam gudang. Yang ketiga itu opportunities. Franchise-nya yaitu bisa diperbanyak. Atau yang kedua yaitu retail. Bisa jual di produk kemasan. Nah, ini bisa tahan lama lah dari stok macam-macam yang biasa diminum langsung. Outreach yaitu tren bisa cepat berubah karena kita mengandalkan sosial media ya. Jadi apa yang lagi tren atau FYP di TikTok atau sosial media itu yang bakal merubah tren tren-tren zaman sekarang. Selanjutnya yaitu cara pemasaran. Nah, segmentasi itu mahasiswa dan remaja usia 18 sampai 25 tahun. Terus strategi produk itu rasa otentik, kualitas premium, cup desain eh, itu dari Jepang yang sudah menggunakan alat modern. Terus yang strategi harga itu, nah harga ini sangat terjangkau daripada langsung ke Tebrik atau ke brand-brand kopi yang lain. Yang kita start dari 15.000 sampai 28.000. Yang kedua ada paket bundling untuk pelajar atau bisa digunakan atau bisa paket ini kan untuk tips hemat ya kan. Jadi kita menyediakan paket-paket kayak gitu untuk belajar. Yang keempat yaitu distribusi, penjualan langsung itu di stand ya, karena kita langsung jualan di stand, kita belum bisa menyewa ruko atau lapak untuk jualan tetap. Nah, untuk distribusinya kan ada GoFood dan Grab. Nah, kita memanfaatkan ojek online atau ojol untuk eh, menjemput atau dari konsumen yang memesan itu dari GoFood atau Grab. Nah, untuk promosinya yaitu kita mau promosikan dari TikTok dan Instagram Reels. Nah, untuk promo awal bulan kita mengadakan beli dua gratis satu. Terus yang selanjutnya ada kolaborasi komunitas Jepang dan BEM-BEM kampus. Selanjutnya yaitu rencana operasi. Nah, operasional harian stand itu 2 kali 2 meter. Terus jam operasional jam 10, mulai dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Untuk peralatan yaitu blender, frother, cooler box, boot lipat custom,
seragam, dan banner. Untuk prosedur atau SOP-nya yaitu persiapan bahan pagi hari. Kita harus menyiapkan bahan-bahan apa saja yang akan kita jual nanti. Terus yang kedua penyajian minuman. Nah, kita harus eh, minimal penyajian minuman untuk pelanggan itu 3 menit. Jadi eh, agar ti- kita memprioritaskan eh, waktu pelanggan agar tidak lama Kak, lama-lama kalau apa kalau tidak bosan agar tidak bosan lama-lama menunggu. Nah, untuk yang ketiga yaitu cuci alat atau kita biasa menggunakan air dan catat stok hari ini. Nah, kita biasanya mencatat menggunakan eh, binder. Kalau nggak gitu catatan yang biasa itu untuk mengetahui stok sore hari. Selanjutnya yaitu SDM dan pelatihan. Tim awal kita langsung ke ownernya yaitu yang dan keuangan dan operasional. Terus ada dua staff kerja shift itu yaitu bergantian kan. Eh, Selanjutnya yaitu gaji. Kita menerapkan gaji kepada staff dan owner yaitu 100.000 per hari. Bon dan ada bonus jika mencapai target yang ditentukan. Terus pelatihan lagi, SOP dan pelayanan dan penyajian. Terus yang kedua basic hygiene. Nah, ini biasanya untuk apa orang yang membersih. Terus yang ketiga adalah visual presentation. Nah, ini untuk tampilan produknya agar dikemas lebih lebih cantik dan lebih cantik dan eh, menarik. Nah, untuk anggaran dan proyeksinya yaitu yang pertama kita investasi awal yaitu 75 juta. Untuk membeli boot dan alat itu 18 juta. Terus untuk mesin 8 juta. Terus bahan baku awal kita ngambil 10 juta dan branding dan legalitas kita eh, keluarkan 6 juta. Terus dana cadangan kita menggunakan 30 juta. Untuk biaya bulanan senilai 19 juta. Ini sudah berupa gaji staf, sewa, bahan baku, logistik, dan marketing. Nah, untuk proyek penjualan, kita menargetkan 80K per hari, yaitu 22.000 kali sama dengan 80K. Oh iya, sama dengan 1.760 per hari. Dan 82.800 per bulan. Untuk laba bersihnya yaitu 33 juta 800 per bulan. Untuk BEP-nya 2,2 bulan biasa konservatif 5 sampai 6 bulan. ROI tahun pertama yaitu 540%. Kita udah sampai ke penutup ya yaitu kesimpulan utama. Nah, Motomori adalah usaha stand minuman sehat yang fleksibel dan mudah dikembangkan. Terus yang kedua adalah konsep yang menarik, biaya yang rendah, dan potensi meningkatnya itu tinggi. Terus yang ketiga adalah produk diferensiatif. Strategi pemasaran bisa di digital atau digital agresif atau disebut juga dengan online. Yang keempat adalah cocok untuk pasar muda yang peduli tren dan kesehatan. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.